Saya masih berada di kota Medan. Saya sangat senang sekali berkeliling di kota ini. Di sini banyak kita jumpai kuliner dan adat budaya yang masih kental dan khas. Hal ini dikarenakan berkembangnya ragam suku perpaduan antara Cina, India, Melayu, dan Jawa. Sebelumnya kita telah lihat petualangan masjid bersejarah Nusantara yang mengangkat Masjid Bengkok Kesawan serta sejarah Chong Afi. Masjid tersebut punya sejarah yang berhubungan dengan seorang tokoh Cina yang konon adalah salah satu penemu kota Medan. Kini kita akan menelusuri Masjid Al-Osmani atau biasa disebut dengan Masjid Labuan dan punya unsur arsitektur bergaya India dan Melayu. Dan tidak kalah serunya, kita akan menelusuri jejak Guru Patimpus, yaitu tokoh Batak yang terkenal sebagai pendiri kota Medan. Tidak ketinggalan, kita akan mampir belajar membatik khas Batak, serta menyicipi kuliner di Kampung Keling. Semuanya ini wajib untuk disinggahi di kota Medan. Tahukah kalian kalau suku Batak terdiri dari 5 kelompok, yaitu Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Pakpak, Batak Karo, dan Batak Nias. Suku Batak disebut dengan masyarakat yang senang tinggal di gunung. Ada salah satu tokoh Batak Karo yang sangat terkenal di Medan ini, namanya Guru Patimpus. Guru Patimpus adalah cucu dari Sisingamangaraja I, yaitu Raja Manghuntal yang memerintah di negeri Bakara. Sisingamangaraja I punya 2 putra. Putra pertama adalah Tuan Mandolang yang terpilih menjadi Sisingamangaraja II menggantikan ayahnya. Putra kedua Tuan Si Raja Hita yang perpamitan dan meminta doa restu kepada ayahnya untuk pergi ke negeri lain bersama pengikutnya bermaksud untuk mendirikan kerajaan baru. Bertahun-tahun ia berjalan sampai di Gunung Sibayak, dataran tinggi Karo, dan dibuatlah nama kampung itu Karo 10 Dua Kuta. Tuan Si Raja Hita mendirikan beberapa kerajaan untuk anaknya Pakan dan Balige. Tapi putra sulungnya tidak bersedia menjadi raja dan lebih suka berpetualang mencari ilmu dan mengadu ilmu. Ia pun kemudian dipanggil dengan sebutan Guru Patimpus dengan marga Sembiring Pelawi yang sering naik turun gunung bersama para perlanja sira. Perlanja ini artinya pemikul dan sira artinya garam dari dataran tinggi Karo menuju pesisir timur Sumatera. Ia juga disebut sebagai Simanteki. Dalam bahasa Karo berarti pembuka atau pendiri kota Medan. Guru Patimpus menikah dengan putri Raja Ketusing dan punya 6 putra dan 1 putri yang dinikahkan dengan Raja Tangging. Setiap lahir putra dibukanya kampung yang diberi nama sesuai nama anaknya, yaitu Benara, Kuluhu, Batu, Salahan, Paropa, dan Liang Tanah. Guru Patimpus mendengar bahwa di Karo terjadi huru-hara. Ia pun datang ke Karo dan tiba di Ajay Jahe. Ia mendamaikan raja-raja yang bertikai dan kemudian tinggal dan menikah lagi di sana. Lahirlah putra pertamanya yang bernama Si Gelit dan kedua Si Jahe yang menjadi raja di Ajay Jahe. Guru Patimpus menikah lagi dengan putri kepala Pulau Berayan bermarga Tarigan. Dan setelah itu ia membuka dan mendirikan kota Medan sekitar tahun 1590 sebagai pusat pemerintahan kerajaannya dan dilanjutkan dengan putranya Hafiz Muda. Sebagai tokoh legenda yang terkenal, maka patung Guru Patimpus didirikan di kota Medan dan menjadi ikon bersejarah bagi masyarakat Batak. Sekarang saya lagi ada di depan monumen patung Guru Patimpus. Jadi beliau ini, Guru Patimpus ini adalah seorang pahlawan yang bisa dikatakan pahlawannya kota Deli, kota Medan, Sumatera Utara. Nama beliau Guru Patimpus Sembiring Pelawi. Nah ini kalau misalnya dilihat, yang ingin ditonjolkan dari monumen ini, kalau dari sejarahnya adalah beliau ini adalah sosok yang tegas, yang keras, tapi juga punya wibawa, tapi di saat yang bersamaan beliau ini juga sangat lemah lembut hatinya. Dan beliau ini memiliki efek yang besar untuk kota Medan khususnya karena dipercaya beliau ini adalah salah satu pendiri kota Medan. Beliau inilah yang menemukan kota Medan. Jadi dulu beliau sedang pergi ke satu daerah, lalu dia membuka kampung di daerah itu. Dia menikah dengan penduduk setempat, membuka kampung di antara Sungai Deli dan ada sungai lagi. Dan kota itulah yang dinamakan oleh beliau Madan. Nah, dari Madan itu berubah menjadi Medan
sehingga lahirlah Kota Medan seperti sekarang. Makanya setiap tanggal 1 Juli tahun 1590 itu diperingati sebagai Hari Jadi Kota Medan. Karena beliau inilah yang menemukan Kota Medan. Luar biasa. Nah, setelah kita menyelami kisah Guru Patimpus, kini kita lanjutkan perjalanan petualangan masjid bersejarah ini menuju Masjid Al-Osmani. Yaitu salah satu masjid tertua pada abad ke-18 yang juga berada di Kota Medan, Sumatera Utara. Masjid ini dikenal dengan sebutan Masjid Labuan karena lokasinya berada di daerah Medan Labuan. Perjalanannya menuju ke sana sekitar 20 km sebelah utara Kota Medan. Saya akan ke sana dan ingin sekali melihat dan mengetahui sejarah masjid tersebut. Sahabat Heritage, jangan kemana-mana, ikuti petualangan saya selanjutnya. Masjid Al-Osmani dibangun pada tahun 1854 oleh Raja Delhi ke-7, yakni Sultan Osman Perkasa Alam dengan menggunakan bahan kayu pilihan. Kemudian pada 1870 hingga 1872 masjid yang terbuat dari bahan kayu itu dibangun menjadi permanen oleh anak Sultan Osman, yakni Sultan Mahmud Perkasa Alam yang juga menjadi Raja Delhi ke-8. Hingga kini selain digunakan sebagai tempat beribadah, masjid itu juga dipakai sebagai tempat peringatan dan perayaan hari besar keagamaan dan tempat pemberangkatan menuju pemondokan jamaah haji yang berasal dari Medan Utara. Di masjid ini terdapat 5 makam Raja Delhi yang dikuburkan, yakni Tuanku Panglima Pasutan atau Raja Delhi ke-4, Tuanku Panglima Gandar Wahid atau Raja Delhi ke-5, Sultan Amaluddin Perkasa Alam atau Raja Delhi ke-6, Sultan Osman Perkasa Alam, dan Sultan Mahmud Perkasa Alam. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya. Pak Ahmad, Ya. saya mau lihat-lihat ke dalam masjid. Ya, Bisa boleh. temani Bapak untuk jelaskan sedikit di dalam masjid? Bisa Mbak Zizi. Ayo Oke. mari Mbak Zizi. Yuk. Iya. Orangnya naik. Nah, Pak Ahmad, Ya. ini saya mau tanya nih, kalau Masjid Al-Osmani ini kan kalau dari luar dia terlihat megah sekali gitu. Sebenarnya ceritanya Mbak Zizi, bahwasanya masjid ini merupakan masjid kebanggaan Kota Medan lah pada umumnya, dan juga merupakan masjid yang menjadi idaman bagi masyarakat yang ada di sekitar sini. Sejarah masjid kita ini memang berawal dari tahun 1854. Walaupun pada masa itu masjid kita ya megahnya tidak seperti ini, terbuat dari bahan kayu, yang kayunya itu berasal dari Kalimantan melalui transportasi air, karena tidak jauh dari masjid kita ini ada di depan kita namanya Sungai Delhi. Nah, jadi tahun 1854 masjid ini berdiri dari bahan kayu yang serba kayu, yang pada saat itu di masa Sultan Osman Perkasa Alam. Maka masjid ini diberikan nama dengan Masjid Al-Osmani, ya, mengingat pendiri yang pertama sekali Sultan Osman Perkasa Alam yang merupakan Sultan yang ke-7 dari kerajaan Delhi pada saat itu. Terus ini Pak, misalnya ada pendatang melihat dari luar, ini masjid megah ini sangat didominasi dengan warna kuning dan hijau. Itu apa artinya Pak? Oh ya, cukup ada artinya Mbak Zizi. Masjid ini dahulunya kalau orang-orang tua kita menamakan masjid kita ini Masjid Kuning. Masjid Kuning. Iya. Dan belum ada pada saat itu namanya Masjid Al-Osmani, karena di tahun 1999 baru muncul nama itu, karena mengingat kita penggalian sejarah berikutnya.
Nah, kita pertahankan masjid kita ini, Masjid Kuning, dan sampai saat sekarang ini menunjukkan bahwa warna yang kuning ini menunjukkan warna identik Melayu. Ya. Kemudian dipadukan dengan warna hijau, ini menunjukkan keislaman. Berarti kalau kita gabungkan makna itu, Melayu ini sangat menunjukkan adat dan budaya serta agama yang tinggi. Jadi maka masjid ini kita sampai sekarang kita pertahankan dengan warna kuning dan hijau. Berarti masjid ini tadi berdiri tahun berapa, Pak? 1854. 1854. Berarti semua ornamen di dalamnya juga dari tahun 1854. Ada sebahagian tertentu yang sudah kita yang kita lenyapkan di lantaran karena terjadinya perehaban besar-besaran dan secara besarnya ini merupakan peninggalan 1870. 1854 barangkali sudah tidak terlihat lagi. Salah satunya yang dapat kita lihat di tahun 1870, ya seperti inilah percis bangunannya, tidak ada perubahan sama sekali. Pintunya, tiangnya, bahkan mimbar khatibnya juga 1870. Kita lihat sampai sekarang berdiri dengan kokohnya. Ini kayu yang barangkali bukan sembarangan, Mbak Azizi. Iya ya, dari 1870 ini belum pernah diganti, Pak, mimbarnya? Belum diganti. Kayu apa, Pak? Kira-kira jati apa? Jati, di atas jati ini, Mbak Azizi. Ini berasal dari Kalimantan. Yang tahan dari cuaca, binatang, rayap, dan lain sebagainya. Iya, betul ya. Dan ini, Pak, kalau misalnya kita masuk sini, yang kesan pertama yang saya dapat masuk ke masjid ini adalah saya tertarik sekali dengan detail-detail yang ada di jendela, di pintu, sama ukiran-ukiran yang di atas, bahkan sampai di langit-langitnya ini, Pak. Ini ornamen-ornamen yang tidak lepas daripada nilai-nilai keislaman. Karena kita akan melihat kepada sejarah berdirinya ini, dimulai dari 1870, bahwa inspirasi berdirinya masjid kita ini mendapat gambaran dari berbagai masjid yang ada di pelosok dunia, mulai Timur Tengahnya, mulai Eropanya, Indianya juga ada, bahkan Cinanya juga ada. Jadi multi etnis ya, tertampung di masjid kita ini. Oke, Pak Ahmad, terima kasih banyak atas informasinya. Saya senang sekali, ternyata dalam satu masjid itu bisa banyak sekali terdapat suku-suku yang berbeda ya di masjid ini ya. Mungkin agak beda juga dengan masjid-masjid yang lainnya ya, Pak. Iya, mungkin seperti itu. Terima kasih banyak, Bapak. Semoga kita bisa ketemu lagi. Saya juga insya Allah dengan adanya informasi dari Bapak, semakin banyak orang yang tahu tentang keberadaan masjid ini. Insya Allah, mudah-mudahan, Mbak Zizi. Terima kasih banyak ya, Pak. Sama. Boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal ia baik bagi kamu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagi kamu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Al-Baqarah ayat 216. Lihat bangunan Masjid Al-Utsmani ini, saya jadi terbayang bangunan bergaya antara suku Melayu dan India. Dan rupanya, ada peninggalan bersejarah dari masjid ini berupa beduk yang usianya juga sama dengan masjid ini, yaitu sekitar 200 tahun. Nah, saya jadi ingin lihat. Ini adalah salah satu tabuh, mereka sebutnya tabuh di Masjid Al-Utsmani ini. Usianya sudah sangat lama, dari tahun 1870, dan ini kayunya sangat kuat seperti kayu yang digunakan pada mimbar di dalam. Itu dari tahun 1870 dari Kalimantan, ini kayu ulin. Jadi dari 1870 kayunya tetap awet, padahal ininya sudah berganti-ganti, cuma kayunya tetap saja bisa kokoh berdiri ini tanpa ada renovasi sedikit pun. Dan sampai sekarang tabu ini masih bisa digunakan, terutama banyak digunakan oleh remaja-remaja masjid pada saat Idul Fitri, Idul Adha.
lihat-lihat sini boleh ya Bu ya? Bu, jadi ini lagi pada ngapain Bu di sini? Ini mereka ini namanya nembok. Nembok. Nembok itu apa istilah untuk? Istilah untuk ditutup. Jadi nanti ini kan sekarang warna merah. Ditutup. Jadi yang ditutup ini nanti warna merah. Ini udah kering, boleh saya pegang? Boleh. Oh. Oh, ditutup pakai apa Bu? Lilin? Lilin. Sesudah nanti dia selesai, ini diwarnai lagi. Oh, Ini oke. warna lain lah gitu. Jadi ini namanya apa Bu? Kalau batik dari Medan, dari Sumatera Utara ya jadinya? Iya. Lain sama ulos? Lain. Jadi ini ya batik juga. Oh. Cuman kita lainnya itu kita motifnya motif yang ada di Sumatera Utara. Motif yang dari Sumatera Utara. Emang ini melambangkan apa Bu motif-motifnya? Ada arti-artinya Ada motifnya? artinya. Jadi dari daerah masing-masing. Seperti ini misalnya ini namanya Pahu Patunda. Pahu Patunda. Itu dari Simalungun. Oh. Ini pakis belakang-belakangan itu maksudnya nanti. Jadi ini adanya di rumah-rumah adat. Nah, sekarang saya tiba di rumah batik motif Batak. Sayang rasanya kalau tidak membeli kain batik khas Batak ini. Sekaligus saya juga ingin latihan membatik. Ibu, kalau proses pengerjaan satu kain batik ini berapa lama? Mereka tuh ngerjakannya itu satu hari satu. Satu hari satu? Satu hari satu menembok gini ya. Jadi satu hari tuh bisa 5 hari gitu. 5 hari? Selesai ya, dari awal. Oh, jadi satu hari itu cuma untuk menembok aja. Nanti satu harinya lagi untuk proses ngecapnya gitu. Ngecapnya. Enggak sih, kalau mengecap itu satu hari itu ibu itu bisa 10. Oh. Wah, puas sekali rasanya sudah melihat dan belajar batik di sini. Saya kagum dengan perjuangan perempuan di Sumatera Utara. Ternyata batik juga punya filosofi dan bisa menjadi refleksi tatanan hidup masyarakat setempat. Ini dijual juga Bu di sini? Kalau kayak gini biasanya dijual berapa Bu? Ini berapa meter berarti? 2 meter. Per 2 meter? 125. 125, sama harganya? Enggak, ada yang rata-rata 125. Oh. Kalau udah sistem tembok. Kalau ini misalnya ada pesanannya dari mana aja Bu? Ada dari luar Sumatera Utara juga? Ada dari Jakarta. Oh, dari Jakarta. Pernah sampai ekspor ke luar negeri gitu mungkin? Ekspor belum, tapi namun udah terjual di luar negeri. Oh. Gubernur apa ya, Songkla. Dia beli ini dia dulu. Oh, oke. Senang dia. Berarti kalau misalnya dengan 18 orang pengrajin, terus bisa jadi berapa kain nih dalam satu hari di pabrik ini? Jadi gini aja, barangkali kita menghitungnya itu per bulan. Oh, per bulan. Oke, per bulan berapa Jadi Ibu? per bulan kurang lebih 700 ya. 700, oh banyak juga ya. Oh, terus dikirimnya kemana aja itu? Itu nggak dikirim kemana-mana, hanya datang. Orang yang datang ke sini jadi ya. Jadi kalau misalnya di pabrik ini mah orang udah banyak yang tahu, jadi ke sini nyari. Oh, karena langsung beli ke pengrajin juga. Mungkin kalau di toko bisa berkali-kali lipat ya Bu harganya. Hanya kita kalau datang kemari dengan harganya sama aja. Oh, Di pameran oke. juga segitu juga. Oke. Oke Bu, makasih banyak informasinya. Ibu siapa sih? Saya Zivana Siregar. Miss Indonesia. Putri, salah bukan Miss. 8. Dia begini. Nggak ngerti, nggak baca-baca koran. Kita suka ngikutin ternyata. Oke Bu, makasih banyak. Saya mau jalan-jalan lagi, lihat-lihat kain-kain lagi. Nah, selanjutnya saya akan mampir ke kuliner Pagaruyung. Disinilah dikenal dengan mie kocok dan martabak khas Kampung Keling. Ikuti petualangan saya selanjutnya. Nah, ini dia kuliner Pagaruyung.
Di kawasan ini bisa disebut Kampung Keling. Di sini kita bisa melihat orang India atau Melayu Delhi berjualan macam-macam. Ada mie kocok, martabak, nasi goreng, dan sebagainya. Oh, rupanya saya sudah didahului oleh Vini. Ia dan keluarganya sudah asyik menyantap mie kocok. Kini giliran saya akan memesannya. Penasaran juga, seperti apa ya rasanya? Mie kocok Medan ini memang sudah dikenal di mana-mana. Rasa khasnya perpaduan antara maskah India dan Melayu. Yang menjadi ciri khas adalah kuahnya yang kental dan manis serta rempah-rempahnya yang sangat terasa di lidah. Mantap, aroma dan rasanya benar-benar pas. Gak heran banyak sekali orang yang mampir ke sini untuk menikmati kuliner khas Kampung Keling di Pagaruyung. Setelah menikmati kuliner Pagaruyung ini, saya melanjutkan untuk beli oleh-oleh khas Medan, yaitu roti dan selai serikaya. Saya senang bisa belanja selai serikaya ini yang memang sudah saya persiapkan untuk membelinya. Petualangan belum berakhir, saya akan melanjutkannya di petualangan Masjid Bersejarah Nusantara berikutnya yang lebih menarik lagi. Kita masih berkeliling ke kota Medan karena memang daerah ini banyak kita jumpai masjid-masjid yang usianya sudah ratusan tahun. Medan memang punya ragam suku yang berbeda-beda, namun satu sama lain dapat hidup berdampingan dengan damai. Saksikan petualangan saya selanjutnya. Dan di langit terdapat sebab-sebab rezekimu dan apa yang dijanjikan kepadamu. Az-Zariyat ayat 22.